Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 25 Februari 2024, yaitu hari trading ke-71 tahun ini. Kita ada 5 ya alert, nanti kita akan bahas secara detail maupun secara singkat. Dan kita akan lihat juga regional kita. Ya, ini IHSG kita ditutup hari ini minus 0,27. Bapak Ibu, kalau kita baca berita regional atau di Bloomberg itu kemarin banyak yang kaget dengan Meta ya, Facebook itu turun sekali, jadi agak jadi perbincangan. Terus kalau menurut saya sih sentimennya masih suku bunga, apalagi kemarin tuh BI menaikkan suku bunga 25 basis point. Oke, apapun itu nanti kita akan bahas saham-sahamnya dan melakukan analisa dari price dan volume. Karena prinsipnya adalah price discount everything, volume validate ya. Oke. Nah, ini trading snapshot Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia openingnya agak sedikit PHP, dia naik sedikit 0,4 lalu terjun dalam. Lalu bergerak sepanjang hari di uh, zona merah, lalu dia tidak ada tarikan. Jadi memang sudah wait and see atau sudah kehabisan atau bagaimana, dia tidak ada lagi ini ya Bapak Ibu di pre-closingnya ya flat saja. 0, minus 0,27 Bapak Ibu, dan ini catatan penting juga, keluarnya sangat besar, asingnya 1,12 triliun, dan nanti ini bisa lihat besarnya di bank-bank BRI ya, 88 miliar dia keluar sendirian. Ya, sementara itu kalau kita lihat total value transaction 14 triliun, dan Bank Mandiri ini sempat ada net buy, dia tercatat net buy 112. Yang lainnya tidak signifikan, sementara di net sell-nya tambahan dari AMM 194, BBCA dia tidak signifikan, di bawah 100 miliar, Telkom dia 137. Kalau dari trading value-nya, asingnya 45%, lokalnya 55%. Jadi asingnya keluar cukup signifikan nih Bapak Ibu. Net sell-nya, kalau di all market-nya, saya katakan signifikan, dia 1,29. Lebih besar dia, jadi year to date kita masih ada net buy di 978. Tapi ini berbahaya ya. Tapi nanti kita lihat apakah turunnya sudah dekat. Sentimennya masih, jadi orang semua gundah gulana ya, dari suku bunga naik, perbankan turun, properti juga kena, sektor-sektor beberapa bisnis. Kalau dari suku bunga naik memang agak berat ya, jadi cost of capitalnya kalau kita belajar finance itu juga jadi besar. Oke, ini dia alatnya Bapak Ibu. Ini tetap ada ya beberapa, ada Mika, ESA, Emior, ICBP dan Petro. Jadi saya tidak tahu apa ada sentimen apa ya. Jadi kayak seperti Emior, ICBP dan ada Unilever juga, sektor konsumernya dan naik tinggi. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kita akan bahas, pilih salah satu. Ini Telegram botnya, dia terkirim melakukan Telegram bot. Bapak Ibu nanti kita akan melakukan analisa menggunakan Telegram bot ini ya. Ada di deskripsi video, Bapak Ibu silahkan akses. Nanti kita akan belajar bersama-sama, lakukan analisa bersama-sama. Mungkin nanti sahamnya tidak ada yang menarik di sini, tapi Bapak Ibu bisa lakukan analisa dengan cara yang sama di saham yang lain. Oke, ini disclaimer-nya ada on Bapak Ibu. Trade your own risk. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, silahkan di subscribe terlebih sebelum kita melakukan analisa. Oke. Kita akan pindah langsung ke Telegram botnya ya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram bot Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan melakukan analisa dengan bot chart yang tersedia. Memang saya itu melakukan analisa berdasarkan pendekatan volume price analysis ya, volume price analysis. Tapi ada namanya sentimen yang kita dapatnya dari berita. Berita ini nanti akan masuk di harga price ya, price discount everything. Jadi mau berita, mau sentimen, mau pom-pom, dia masuknya ke price, dia discount everything. Tapi lihat volumenya valid nggak. Maka saya sering lihat nonton Bloomberg, baca-baca berita, tapi tidak mempengaruhi tradingnya selagi price dan volumenya valid dan tidak valid gitu. Dicek oleh price dan volume. Oke, ini apa yang kita lakukan di analisa setelah Bapak Ibu nanti masuk ke dalam Telegram botnya. Jangan lupa kita Bapak Ibu akses ya, ada di deskripsi video. Kita akan cek dulu screening apa alertnya, rekomnya dan yang lain-lainnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, ini bisa ketik help untuk daftar perintah yang ada. Jadi tidak perlu bingung-bingung nanya, Pak ini ada enggak atau enggak. Jadi di sini ada perintahnya.
Bapak Ibu bisa ketikkan. Kalau petunjuknya ada list slash tutorial ya. Jadi di situ ada tutorial. Nah, di sini beberapa videonya. Ada perintah baru untuk screening tapi belum saya tambah karena marketnya lagi jelek. Jadi membuat tutorial pas market jelek itu susah juga. Baik, kita akan mulai. Pertama yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa lakukan juga adalah kita cek alert robotnya dari Big Data Analysis ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih Deep Learning itu, bisa tonton di sini. Oke, sekarang kita punya alert ya Bapak Ibu. Ini adalah alert dari Big Data Analysis untuk 7 kalender. Mulai sekarang kan hari ini tanggal 25. Jadi bisa lihat di sini tanggal 25. Ya, di sini tanggal 25 ada Mika, ESA, Emyor, ICPP, dan Petro. Yang tanggal-tanggal kemarinnya juga ada. Oke, ini untuk seluruhannya ya, untuk perintah alert. Lalu, kita juga kadang-kadang rezeki kita itu tidak hanya di alert robot, kadang-kadang juga ada di yang lainnya. Kenapa? Kalau alert ini kan dia menggunakan data intraday, tapi bisa saja dia alertnya pagi, sorenya dia dibanting. Nah, untuk itu kita juga konfirmasi dengan end of the data screening. Perintahnya kita pakai pertama recom. Jadi recom ini mudah-mudahan ada. Kalau dia munculnya di alert robot, ada di recom, bahkan dia muncul juga dengan volume, umumnya bagus ya. Saya itu istilahnya confluent. Ya, jadi tidak hanya bersandar ke big data analysis saja, ya namanya juga metodologi ya, dia harus saling mendukung. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sahamnya kemudian muncul, baik itu sinyal bearish ataupun bullish, bisa diperhatikan. Kita lihat dulu pertama tanggalnya. Tanggalnya sudah benar, tanggal 25. BBRI dia katakan end of bearishness. Saya belum tahu nih, dia asingnya keluar, mungkin dia turun dalam baru ada perlawanan. Harus dicek dengan chartnya, tapi sinyalnya end of bearishness near ya. Jadi sudah dekat-dekat berakhir, sudah ada perlawanan. Bevin bearish, ICBP ini kayaknya ada alertnya, Mika juga ada alert, Emyor ada alert, PTRO ada alert, Sido kembali ke sign of weakness. Ini sudah dividen belum ya Divido? Tin, walah bearish dia ya. Unilever nih lompatan pagi, dia tidak ada alert ya, karena nggak tahu kenapa ada lompatan. Oke, kita lihat sini Tin ya sell, Unilever buy ya, ini karena lompatan volumenya juga besar. Oke, untuk price action atau candle pattern di sini Bapak Ibu bisa lihat kita ada BBCA bearish. Waduh, ini ini efek dari suku bunga. Jadi ya begitulah, memang suku bunganya membuat suram ya Bapak Ibu. Pertumbuhan ekonomi jadi melambat juga kalau suku bunga tertinggi. Tapi terpaksa katanya The Fed karena inflasi terlalu tinggi juga. Unilever ada lompatan ya, Bapak Ibu nanti bisa dicek juga. CBP ada alert, in the food ada nggak ya? ICBP sama Emyor ya. Emyor ada alert ya. Jadi confluent ini, ICBP, Emyor, ya Mika. Oke. Nggak tahu nanti kita pilih. Kalau PUS sell semua. Daro Antam ini sektor pertambangannya. Jadi padahal dolarnya menguat ini, nggak tahu kemarin-kemarin. Sekarang tin sell semua balik kiri semua, berbalik arah semuanya. Bank Mandiri, Golden Cross, Mika nih, Mika juga ada dia di situ. Nanti saya belum tahu mana yang harus dibahas. Kita ada Antam, Tins, ini terjun ya, Esa, Mika, Sido, Upper Downchain. Sido tadi sinyalnya apa? Sign of weakness ya, oh dia naik ke atas sudah ada pelemahan. Esa, Mika mungkin nanti kita bisa pilih untuk dibahas. Bagi yang punya Bevin, hati-hati, Energi, hati-hati ya. Dia turun kembali lagi di 200, GGRM juga hati-hati. Oke, itu nanti kita akan tentukan apakah kita bahas Mika, Emyor, Tins, yang itu CBP, Mika, Emyor, Tin tidak ada, CBP, Mika, Emyor. Oke, ESA juga ada. Nanti kita akan pilih yang detail, tapi semuanya akan kita bahas, tenang aja. Setelah itu kita akan lihat juga SCR Vibum. Nah, ini yang salah satu favorit saya nih. Kalau dia meledak volumenya pasti ada sesuatu. Mika meledak volumenya, ada alert, Emyor juga ada. Oke ya, jadi kecuali Unilever, ya, dia muncul alertnya. Mungkin mereka sama, tapi Unilever ini karena namanya big data, dia karena ada lompatan dia mendiskon kali ya. Oke, jadi nanti kita akan pilih Mika, Emyor atau PTRO untuk dibahas. Kayaknya Mika muncul di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Mika Tambayong ini muncul di sini. Mika, jadi seperti ini yang keluar-keluar terus ini biasanya bagus ya Bapak Ibu.
di sini juga ada Mika ya. Nanti kita lihat apakah Mika atau Emior atau PTRO. Sekarang kita lihat juga SCR Extreme. Nah, ini saham-saham yang sudah ekstrim di speedometer ya, tapi jangan salah. Fear, Pak, ini kok di rotasi bintang nggak ada extreme fear. Memang bukan, dia pakai speedometer. Jadi kita cari saham-saham yang alert kalau ada tapi berada di zona fear. Kita akan mencari namanya habis panik terbitlah hope. Ya, jadi bukan. Ini extreme fear. Kalau extreme fear ini maaf. Extreme fear ini kalau sudah terlalu fear ada alert untuk buy on weakness ya. Tapi kalau dia keluar kayak gini, extreme greed, dia sih bisa sell on strength ini Bapak Ibu ya. Ini extreme greed dan keluar sinyal apa ya? End of bearishness. Cek nanti di VBP. Sekarang kita akan lihat SCR screening untuk panic. Nah, ini maksud saya tadi, habis panic terbitlah hope. Maaf ya, terbalik-balik memang kadang-kadang. Oke, ada atau BBCA. BBCA berada di zona panic nih. Kalau dia ada penguatan, kapan-kapan lagi itu. Goto, IMAS. Nah, ICBP, habis panic terbitlah hope. Mungkin dia ada alert, baru dia berada di zona panic. Ini maksudnya ya. Mika ada nggak? Nggak ada. Oke. Ya, itu dia Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya. Siapa tadi? ICBP ya. Coba lihat. Star ICBP. Supaya Bapak Ibu paham apa sih gunanya screening panic itu. Kita mencari yang namanya habis panic terbitlah hope. Biasanya dia berada di bottoming ya. Oh, ini dia berbalik ya. Tapi dia belum masuk Bapak Ibu. Kalau beli itu terbaik adalah ketika dia berada di zona 3 ini. Ini sedikit lagi, besok mungkin masuk. Nanti kita analisa dulu kan, kita tidak bisa beli di mana harganya nggak ada di rotasi bintang. Cuman dia menunjukkan bahwa dia habis panik, terbitlah hope. Baru mau menguat nih, muncul tuh hope-nya, baru mau terbit. Sekali berikutnya, atau kita cek SCR, saham-saham berada di zona hope, berarti dia sudah tidak ada paniknya lagi. MBA, MBMA, MTDL, Tron, sedikit ya, sudah banyak yang menuju panik sekarang. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita juga akan lihat kalau mau yang lainnya silakan Bapak Ibu. Screening ada di help tadi, mau under value juga ada. Ya, SCR UVAL ya. Dan ada tambahan screening baru tapi marketnya lagi jelek, belum sempat saya buat. Perintahnya sudah jadi tapi tutorialnya belum, nanti belum saya launching. Sekarang kita akan mulai pembahasan yaitu composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Apa yang terjadi dengan composite? Apakah dia sudah mendekati zona demand? Speedo-nya masih berada di zona netral, artinya saat ini supply sama demand saling bertarung. Kalau supply-nya masuk besok, artinya dia akan masuk ya ini. Kalau supply-nya masuk dia akan ke arah fear, tapi kalau demand-nya masuk ke arah gear. Sekarang dia sama kuat. Kita cek dengan Star C0. Ini adalah rotasi bintang sektoral Bapak Ibu. Agak volatile marketnya memang. Jadi kemarin naik tinggi, sekarang turun dalam ya minus 0,2. Jadi ini ya bolak-balik ini, bola ke sana, bolak-balik secara relatif seperti ini. Dia ini kemarin melemah, ini menguat lagi. Oke, apapun itu kita bisa lihat di sini secara relatif Bapak Ibu IHSG-nya kan melemah. Jadi kalau ada yang seperti non cyclical dia tambah melemah, ini dia lagging berarti. Ini basic malah melemah, ini juga melemah. Yang menguat yang mana nih? Nggak ada yang menguat. Oh, ini infra ya, secara relatif mulai ke kanan. Sekarang kita akan cek dengan VPA weekly composite. Kita mulai dengan volume price-nya. Price discount everything volume holiday. Kita lihat price-nya lalu kita lihat volumenya. Tapi weekly kita ini kurang 1 hari. Kita masih hari Kamis. Iya kan? Jadi dia ada supply, ada net ini. Sinyalnya tidak ada, Bapak Ibu. Volumenya masih di bawah rata-rata. Wajar karena mungkin besok dia akan naik nih, makan lebih dari rata-rata. Mudah-mudahan atau mendekati rata-rata ini sedikit lagi. Kita hari Kamis sekarang, besok hari Jumat mungkin ada tambahan volume. Spreadnya sudah di atas rata-rata, Bapak Ibu. Dia turun ini kayak sinyal kereta api. Dia turun, masih ada perlawanan. Kita lihat dia naik ke atas atau turun ke bawah. Kalau besok dia close 7.008 ini close, waduh, agak berhati-hati kita. Mungkin dia akan kita harus tahu pas buy on weakness-nya di zona demand.
Oke, itu weekly-nya. Sekarang kita akan masuk VBP. VBP weekly composite. Seperti saya bilang tadi, kalau udah jebol ke bawah kita harus lihat demand zone-nya sampai mana. Dengan kita tahu zona demand zone tersebut, maka kita akan bisa mengatur bagaimana cara kita entry, money management intinya ya. Jadi trading itu selain kita bisa menganalisa, kita harus membuat manajemen keuangan atau money management. Lihat, dia tekan di sini, ini ada demand sedikit. Seperti saya sampaikan, ini ada demand. Dia sebelum ini waktu ke atas dia supply, dia turun, supply-nya break menjadi demand. Ini supply menjadi demand, setelah itu dites sama dia. Oke, dan berhasil naik. Oke, jadi saat ini dia mantul di demand zone yang ini. Tetapi di bawah ada demand zone yang kuat. Kalau tadi lower downtrend itu jebol yang weekly, maka dia akan mengejar ini. Ya, ini demand. Demand strong malah. Saya masih tidak terlalu agresif, nggak terlalu aktif untuk jual beli. Saya tunggu. Kalau dia jatuh ke bawah ini, baru saya akan mulai ya Bapak Ibu. Karena di cantik daily-nya akan ada gap di situ. Itu yang menjadi acuan saya sementara ini. Tapi tetap harus pasang stop loss kalau di sahamnya. Ini kan di kompositnya. Karena kompositnya amburadul, maksudnya bukan amburadul, mix ya sinyalnya. Jadi saham yang sedang baik-baik aja terkena juga secara psikologi ya. Psikologi marketnya kena karena kompositnya yang mencerminkan apa yang terjadi di market. Oke, sekarang kita lihat VPA composite ini untuk daily. Nah, daily-nya volume price analysisnya tentu price-nya valid, volumenya juga valid karena dia daily. Oke, sinyalnya tidak ada Bapak Ibu, volumenya dia rata-rata tapi spread-nya narrow dan close-nya mid. Nah, decisive dia ya. Kita lihat, dia naik. Ini cenderung turun ya Bapak Ibu. Dia candlenya merah, dia turun walaupun dia rata-rata. Ini agak berbahaya kalau kita cuma mengacu pada ini saja. Karena saya lagi, bagi Bapak Ibu yang belum menonton, yang kemarin saya cerita, ini adalah disebut dengan marking up. Fase marking up. Ini adalah Wyckoff ya. Wyckoff struktur. Sudah ada tutorialnya. Marking up ya. Ini adalah distribusi. Terjadi distribusi. Distributionnya. Ini disebut dengan uptrust. Ini disebut dengan the best time. Maaf kalau lama. The best time for selling. Jadi kemarin itu kita jualannya terbaiknya di sini nih, ya. Bukan di sini, di atas sini terbaik. Setelah dia the best time for buying secara teori yang ada yang saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis, maka ini dari struktur dia menyatakan adalah ini adalah second chance to sell. Jadi the best time for buying, oke, dia masih berikan kesempatan, lalu dia turun. Nah, setelah dia turun terbentuk pattern. Udah valid. Ini high, ini low high, lower low, ini low high, lower low, low high, textbook sekali, lower low. Kalau udah jebol, maka dia menjadi lower low, tinggal kita cari demand zone-nya di mana. Ini sekali lagi tolong cek gap. Perasaan-perasaan saya masih ada gap, jadi perlu dilihat. Sekarang kita cek dengan demand zone-nya. VBP composite. Dekat-dekat kalau dia turun. Nah, ini dia demand zone yang untuk kita buy di sini Bapak Ibu. Jadi ini demand zone. Ini demand zone. Ini Bapak Ibu kalau mau masuk misalnya sekarang masih ada uang, misalnya masuk ada uang, misal taruhlah 10 juta misalnya kan, di sini bisa masuk 40%. Kalau dia turun ke bawah sini masuk 100%. Kalau stop loss-nya kayaknya di sini. Jadi zona ini atau 50% bebas. Bapak Ibu mulai masuknya di sini ya, ini zonanya. Yang paling enggak saya sih targetnya kalau gap ini selesailah hutang. Dia turun, dia naik, dia turun. Di sini baru mudah-mudahan dia naik. Oke, seperti itu ya. Jadi pattern di sini disebut dengan fase E ya. D-nya sudah lewat. Oke. Sekarang kita bahas saham ya. Begitu kira kompositnya masih ada zona demand di bawah dan masih bisa turun karena patternnya di fase E-nya sudah cantik ya. Sekarang kita akan lihat, ini ada alert hari ini, kita akan lihat dulu dari saham-saham yang alert ini, dari big data atau machine learning ini, kita mau lihat bagaimana sih volatilitas mereka untuk data-data setahun, PVM,
Setelah itu kita ketik sahamnya mulai dari Mika, spasi ESA, spasi ya, Emyor, spasi ICBP, spasi PTRO. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu bandingkan dengan alert hari ini. Bisa 10 saham ya, maksimum. Bisa aja 20, 30, tapi nanti chartnya juga rumit. Oke, ini dia. Cara Bapak bacanya sudah ada tutorialnya Bapak Ibu. Pertama kita lihat ini datanya 12 bulan trailing ya TTM. Nah, di sini Bapak Ibu ada sumbu daily average return, bukan returnnya tapi daily average return pakai dirata-ratakan untuk data 12 bulan. Oke, semakin ke kanan yang di sini adalah sahamnya makin volatile. Jadi saham volatile ini cocok bagi Bapak Ibu yang intraday ya, swing cepat ya gitu. Kalau yang mau investing stabil, carilah saham yang tidak terlalu volatile tapi returnnya positif patternnya ya, jadi gitu. Nah, umumnya kalau dia 1 tahun bisa pegang 6 bulan lah ya, 6 bulan kita anggapkan dia naik 6 bulan dia turun lagi gitu sesuai dengan struktur Wyckoff. Jadi paling volatile adalah PTRO. ESA ini dalam 12 bulan dia sudah positif juga dan dia cukup volatile dibandingkan Mika, ICBP dan Mayor. Ini saham yang nggak bergerak kemana-mana nih Bapak Ibu ya. Oke, bukan growing ya dia. Oke, itu sekarang kita lihat portfolio correlation map. Bagaimana korelasi saham-saham yang alert hari ini ya. Jadi kalau ada saham yang berkorelasi, Bapak Ibu pilih salah satu, jangan semuanya dimasukin. Jadi untuk mengatur risk dalam portofolio kita sebut dengan portfolio risk exposure. Jadi exposure kita batasin dengan mengatur portofolio di saham kita supaya tidak berkorelasi tinggi ya, korelasi tidak di atas 5. Oke. Contoh ESA kalau sudah punya ESA, Bapak Ibu jangan beli PTRO karena korelasinya tinggi. Dan tadi kita lihat ESA-nya juga volatilitasnya tinggi ya. Tapi kalau ESA sudah punya ESA mau beli Emyor boleh, atau mau beli Mika boleh, mau beli ICBP boleh. Kalau sudah ini ya pilih salah satu, kita bandingkan. Nah kalau ICBP, kalau mau beli Emyor boleh juga ini ternyata mereka ini korelasinya rendah. Pergerakan sahamnya dalam 1 tahun dia tidak berkorelasi. Mika dengan PTRO, kalau PTRO berarti dengan ESA saja tidak boleh, yang lainnya boleh nih Bapak Ibu. Aman ya. Oke. Ini saya belum menentukan apa yang kita bahas Bapak Ibu karena memang saya tidak punya beberapa saham kecuali sedikit punya ESA, jadi tidak terlalu banyak juga. Kita cek sekali lagi ya, kita lihat ya tadi rekomnya apa saja yang keluar itu atau dari ledakan volume ya Bapak Ibu di sini tadi ya. Oke, ada Mika, Emyor, PTRO, ini ada liver. Jadi kalau kita lihat ini consumer ya Bapak Ibu ya, ini consumer gini. Oke, kita lihat ledakan volume deh. Saya tidak punya Emyor, saya tidak punya ICBP, saya tidak punya Mika, saya tidak punya PTRO. Yang mana ya? Coba kita yang jarang bahas Emyor ya. Saya lihat Mika. Tadi saya lihat Mika begitu pas market sudah tutup saya memang susah, jadi sesuai dengan ini ya sesuai dengan chart tadi volatilitas dia nggak kemana-mana itu, jadi susah juga untuk kita nge-swing ya kecuali main intraday. Baiklah, kita bahas mana ya Emyor di ledakan volume, kita bahas Emyor lah secara detail, nanti semuanya akan kita bahas juga Bapak Ibu karena ini saya juga ada Unilever nih, tapi ya begitulah sekarang digadang-gadang belilah saham yang kita konsumsi tiap hari, kita pakai tiap hari, ternyata nyungsep juga. Oke, sekarang kita akan bahas Emyor. Jarang sekali bahas Emyor, saya tidak punya, tapi saya tahu ada dulu peserta workshop yang rajin menganalisa Emyor ini. Tapi kita buatlah analisanya. Kita cek dulu. Pertama yang dilakukan adalah kita cek alertnya dulu, Emyor. Jarang juga dia. Emyor, Mayora ya. Ada apa saya tidak tahu. Kenapa bergerak ini? Nanti Bapak Ibu komen aja. Kenapa Unilever melesat, bergerak, ICBP bergerak gitu. Oke, dia memang jarang sekali ada alert Bapak Ibu, sekali-sekali, tapi tidak jarang beruntun ya. Di sini ada beruntun, habis itu ya tidak ada lagi tahun 2003. Kita lihat Bapak Ibu di sini ada bulan Februari tanggal 1, lalu sekarang 2 bulan lebih dia tanggal 25 April dia baru keluar. Nah, kita lihat dengan Speedo Emyor. Saya
jarang melakukan analisa Emior, makan produknya sekali-sekali ya. Ini ada speedometer. Sekarang dari speedometer, Bapak Ibu, apapun kondisinya, dari speedometer dia mengatakan Emior itu berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply saat ini ya. Penutupan untuk tanggal 25 April, demand-nya besar nih Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan star Emior. Bagaimana rotasi bintang untuk Emior? Bapak Ibu ketik perintahnya star ya. Untuk harian kalau itu. Emior, jadi sebenarnya Emior ini relatif terhadap komposit. Jadi kalau karena ada pusat rotasinya, dia relatif terhadap komposit. Ini ada VIR, ada grid, berbeda dengan speedometer tadi ya. Relatif terhadap pergerakan komposit, Emior ini ada penguatan hari ini. Setelah dia berapa minggu, berapa hari, 2 mingguan ini dia melemah. VIR, demand-nya masuk. Tapi hari ini ada penguatan dahsyat ya. Dia kembali lagi masuk ke grid. Nih kita lihatlah dia main chart weekly pasti nggak kemana-mana kalau chart weekly-nya kalau begini. Karena balik lagi dia. Datanya sudah benar. Itu kita chart weekly-nya W star weekly star untuk Emior. Marketnya memang lagi susah. Oh, weekly-nya malah berbalik. Oke, weekly-nya dia berada di zona panic. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Berada di zona panic, artinya minggu kemarin yang dalam berapa hari itu 2 minggu malah dia melemah ini Bapak Ibu. 2 minggu kan dia 2 minggu ke sini. Nah, dan 2 minggu melemah, tetapi sebenarnya beberapa minggu sebelumnya, berapa bulan ya 2 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu dia menguat. Nah, ini nggak tahu apakah dia berbalik lagi ke sana. Jadi kita bisa membaca itu relatif terhadap pergerakan komposit ya. Oke, kita lihat sekarang adalah star S untuk sektor nomor 8. Bagaimana kalau non-cyclical ini dia menjadi pusat rotasi terhadap Emior. Emiornya bergerak terhadap sektor non-cyclical. Jadi tidak terpengaruh oleh pergerakan BBCA, tidak terpengaruh oleh perbankan dan atau komoditas. Oke, ini Unilever hari ini dia menguat Bapak Ibu dengan pusat rotasi adalah non-cyclical. Indofood, Indef juga menguat, ICBP juga berbalik, GGRM Gudang Garam malah melemah. DSNG melemah, MRT dia ini dalam konsisten dia menguat terus. MRT mana Emior? Emior kembali masuk ke zona panik. Ini disebut dengan habis panik terbitlah hope. Kalau dia pusat rotasi kan dia balik langsung ke sini ya. Ya makanya sebenarnya paling fair adalah kalau pusat rotasi itu jangan pakai ISG kalau dia sektoral. Melihat bagaimana idealnya adalah dibandingkan dengan sektor sahamnya. Kalau dibandingkan dengan ISG itu psikologi regional yang berlaku, umumnya secara umum ya, proksi terhadap apa yang terjadi di market. Tapi kalau yang fair kinerja perusahaannya ya dibandingkan dengan sejenis ya. Oke, sekarang kita lihat PBVROE sektor nomor 8. Sektor 8 adalah non-cyclical ya. Bagaimana ini kita lihat? Datanya ada nggak? Wow. Cleo, MRT, Emior ini dia ROI-nya nggak tahu nih NFT-nya kapan Bapak Ibu, tapi dia di atas rata-rata ini. Lalu ini juga dia PBV-nya masih naik ya, masih tinggi. Oke. Sekarang kita akan mulai pembahasan price dan volume. VPA monthly Emior. Karena saya jarang membahas saya saham Mayora Emior, maka saya lihat monthly-nya supaya tahu nih big picture-nya bagaimana sih pergerakannya. Oh, begini. Jadi datanya mulai tahun 2013, Bapak Ibu. Dari tahun 2013 dia sempat bullish beberapa bulan, lalu bearish, pattern-nya dia bottom dulu yang ngejar di sini di main zone. Dia ternyata masih ke sana saja. Ini dia the best time for buying.
Baru second ini support trendnya ya, dia naik. Oh, siklusnya seperti itu. Berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4. Jadi 3 bulan, 3 tahun, 3 tahun naik ya, 3 tahun turun. Ya, ini mulai di sinilah break satu, mulai dari sini break, naik 3 turun. Baru 2 tahun naik, ini setahun naik, 2 tahun turun. Setahun setengah naik. Nah ini apakah dia turun? Ya, gitu kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Saat ini dia masih bermain-main di upper downtrend zone. Eh, Kalau dia berhasil close nanti di bawah mid downtrend zone maka mungkin berbahaya. Tapi kalau dia crash di atas patah trennya. Tapi kalau lihat trennya ini bisa ke bawah dia Bapak Ibu. Saya tidak menjelekkan karena saya tidak punya. Tapi lihat nih patternnya. Ya gitu ya. Jadi manfaatin apa yang ada lah. Kalau lihat polanya seperti itu big picture-nya. Sekarang kita lihat weekly. VPA itu data ya, mungkin salah interpretasi yang salah, tapi datanya seperti itu dia. Memang berhenti di atas. VPA MYOR, kita lihat lebih detail dengan time frame yang lebih kecil. Siklus besarnya seperti itu. Kenapa saya bilang turun? Karena siklus itu, Bapak Ibu, kalau dia siklus balik, kalau dari akumulasi, maka dia akan turun, masuk ke akumulasi lagi. Ini adalah marking up, ini distribusinya untuk time frame besar, ini nanti time frame kecil. Kita lihat. Sekarang kita lihat VPP weekly. Nah, weekly-nya, oke, dia jadi siklusnya begini. Ya, jadi ini marking down, ya, ini weekly ya, turun. Bentuknya low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high, terbentuk pattern, maka ini disebut marking up. Atau bullish lah ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita tarik garis high, 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 lalu kita tarik low, 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 ini disebut dengan downtrend channel. Ya, dia ngetes bawah, ini juga nggak membentuk ngetes high. Faktanya seperti itu, memang dia moderate ya, moderate. Jadi bisa dimanfaatin untuk nge-swing, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, ya gitu. Tapi trennya down sementara ini. Sampai nanti kita lihat demand dan supply zone-nya di mana. Oke, volume weekly sudah di atas rata-rata. Ini bagus volume weekly-nya Bapak Ibu. Strength in returning after downtrend ya. Effort to rise bullish sign. Jadi memang pattern-nya tadi setelah kita tahu pattern weekly, monthly, kita lihat pattern weekly-nya. Ini kan low, ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high, ini high low lagi, ini higher high lagi, ini higher low. Jadi memang channelnya up. Nah, ini channelnya down. Jadi beli di sini, jualnya di atas ini, nanti jual lagi sini. Patternnya seperti itu. Dari price dan volume tergambar bahwa perilakunya seperti itu. Kenapa? Lihat volumenya rata-rata saja nih, tidak ada yang kalau terjadi ledakan seperti ini bagi mazhab volume price analysis, maka ini sesuatu cukup besar ya. Ini lihat di sini tidak ada nih. Biasanya dia kalau nyisir ke bawah itu volumenya kecil-kecil gitu. Maksudnya tidak signifikan seperti ini. Oke, kita mulai dengan VPA MYOR. Nah, dari weekly yang ini, berapa week ini kita turun ke daily ya nih. Daily sinyalnya ini sudah daily, Bapak Ibu bisa lihat dia sinyalnya effort to rise, bullish sign, volumenya besar, up bar, semuanya hijau. Bagus. Volumenya besar, bagus, white dan high. Tapi kita kalau lihat tempelan besar kan dia berada di satu zona nih, ya, Bapak Ibu. Dia nyicil-nyicil ke bawah. Jadi kalaupun dia nanti ngetes 2670, dilepas lah sedikit. Terpaksa seperti itu. Ini mungkin satu candle, dua candle, tiga candle, dia turun lagi gitu. Lihat ini ya. Ya. Ini low di bawah sini, high-nya ada sini. Jadi rangingnya di sini lah. Oke, kalau ke atas bonus lah Bapak Ibu. Saya nggak berani mengatakan begitu karena perilaku candle ini seperti ini nih, cucuk bawah, volatile dia, tapi nggak kemana-mana ya, nggak kemana-mana. Jadi bisa untuk main cepat aja kalau menurut saya. Kalau volumenya, iya, ledakan volume, lihat volumenya berapa hari saat dia terjadi di sini, terjadi zona demand, dia tidak terjadi apa-apa karena memang pemain besarnya tidak masuk. Jadi kalau ciri-ciri seperti ini nih retail-retail atau yang bukan pemain besar, begitu volumenya boom, ini digerakkan oleh pemain besar atau diakumulasi dengan jumlah yang banyak karena lihat volumenya. Oke, seperti itu perilaku MYOR ya Bapak Ibu, terlepas dari berita apapun, dari
Fundamentalnya ya mungkin sudah terdiskon di price-nya ya, price-nya terdiskon. Volumenya valid ini pergerakan price-nya. Oke, itu dia untuk ini kita lihat evol-nya. Kita mau tahu stop loss di mana, evol, Emyor. Jadi Bapak Ibu kalau mendengarkan ada analisa orang, kalau dia tidak menceritakan stop loss, abaikan. Itu saran saya. Kalau trading ya Bapak Ibu. Kalau dari awal niatnya investing, ya ceritanya berbeda. Tapi kalau trading, mau trading, ini lihat Bapak Ibu. Kalau trading harus ada stop loss. Ini ada power box besar yang atas ke bawah swing low dan ini dimatikan jadi dia naik ke atas. Kita bisa lihat kalau dia break berarti kita cari antara ini sampai sini, cari swing terdekat. Berarti stop lossnya di sini Bapak Ibu. Ini 2 tick di bawahnya. Jadi besok Bapak Ibu kalau dia turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, ke sini, ke sini, sini bisa 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot gitu ya. Jadi piramida diatur saja. Oke, stop lossnya kelihatan, targetnya main cepat saja lah Bapak Ibu. Ya, karena perilakunya nge-swing kayak gitu, saya tidak bisa membaca struktur Wyckoff-nya dalam support trend-nya tidak kelihatan sementara ini. Lalu kita akan lihat dengan VBP Weekly Emyor. Aduh, ya. Kita dengan gampang bisa membaca ini Bapak Ibu kalau dari weekly. Mengapa saya bilang wajib pasang stop loss? Karena kita tahu saat ini saham Emyor berada di zona supply and demand. Kalau dia tidak berhasil di atas jebol ke atas, ini di sini semuanya supply semua. Tapi dia minggu ini berhasil masuk sedikit ke zona demand. Ini demand zone. Tapi zonanya besar nih Bapak Ibu. Karena marking up ini zona supply and demand terjadi pertempuran antara penjual dan pembeli. Sepertinya trennya dia jebol, dia tes ke atas untuk demandnya. Jadi dia ini supply, demand become supply. Makanya wajib pasang stop loss. Dan kalau kita Bapak Ibu, oh saya mau tinggi, lihat di atas ini supply-nya banyak nih. Ini dia naik ke atas, supply-nya masuk, naik ke atas, supply masuk, supply masuk. Ya, agak berat. Kalaupun sudah profit, sudah punya dan produksi profit, segera profit taking lah menurut saya. Gitu ya. Jadi mau bicara apa lagi? Di atas sini ada supply-nya banyak nih. Ini supply di sini yang belum dites. Ini supply and demand. Demand-nya dijebol sedikit. Lalu kalau dia turun ke bawah, strukturnya bagaimana? Kalau ini marking up, ini distribusi, ini marking down, dia akan kembali ke sini. Ini tuh mana? Ini lihat nih warna hijau. Ini disebut dengan demand. Jadi siklusnya karena ada demand meningkat, dia marking up, tiba-tiba di atas supply-nya masuk, maka dia profit taking. Karena setelah dia keluar, maka kehilangan steam, dia akan turun ke bawah, disebut marking down. Kembali kemana? Tertahan di sini. Biasanya seperti itu kalau mengukur ke struktur Wyckoff ya. Oke, berikutnya kita akan lihat VBP Emyor. Jadi Bapak Ibu bisa belajar tutorial VPA dulu, market structure ya, biar paham. Oke, kita tahu ya di sini harus pasang stop loss ya, karena ini yang tadi saya katakan adalah ini sekarang menjadi demand zone. Kenapa? Harga close sudah di atas zona ini. Tetapi supply, ini ada supply, ini ada supply, ini ada supply, sell mother candle di sini, ini ada sell mother candle di sini. Jadi target paling tinggi ya ini kalau 2500, 2650 bisa jual dulu. Besok kalau mau beli di mana? Ah, ini besok mau beli di mana ya ini? Besok mau beli di sinilah. Ini. Ya. Ini. Atau ini Bapak Ibu tarik garis di sini kira-kira ini. Pakai pivot juga nanti bisa ya, pakai pivot. Ini ada demand zone, mungkin dia gini. Mengapa masih ada harapan ke atas? Ini sekarang ada demand zone. Jadi ini akan high. Dia akan turun dulu untuk supaya ada pattern apa? Low, high, high, low, higher, high. Pas dia turun ke high low, inilah kita atur manajemen beli. 1 lot, 1 lot, 2 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot gitu misalnya ya. Tergantung pada manajemen. Kalau target tinggi, di atasnya supply-nya banyak nih. Kita lihat wave, Emyor. Nah, ini kalau dari wave-nya susah ini. Tergantung parameternya. Ya susah nih.
zigzag 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 begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita apapun itu kita baca dari sini. Downwave valid, dia pullback ke atas, akan terus terapkan karena ini volumenya lebih rendah. Lalu dia turun ke bawah, ternyata ini lebih pendek. Tapi masih berjalan sideways, ciri-ciri sideways karena ini tidak lebih tinggi. Lalu di sini, nah di sini mulai terjadi perubahan. Oke, jelas ya, terjadi perubahan. Dia lebih tinggi dari ini dan di sini membentuk new high. New high ya, dia lebih tinggi dari ini dan volume. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi perubahan tren nih. ICBP bagi yang punya ICBP, MYOR sejak Maret sudah terjadi perubahan dan di sini sepertinya sudah terjadi tren nih. Kalau dari ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low high, ini higher high. Sekarang tinggal ini saja. Maka targetnya kalau mau tinggi-tinggi itu di sini Bapak Ibu ya, karena ini high ini elite wave-nya hampir diimbangi tapi tetap masih tinggi. Ya, kalau ini tidak berhasil, tiba-tiba merah lagi, dia tidak lebih tinggi, itu terjadi perubahan tren juga di daily-nya. Volatile dia. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke foreign flow sekarang. Untuk foreign flow, kita cek dulu chart dominasi rasio DOM MYOR. DOM MYOR dominasi rasio, kita lihat perbandingan lokal sama asing. Di sini hari ini kurs hari ini kecil, tapi dalam 5 hari kemarin MYOR itu 16,2% ya Bapak Ibu, di 20 hari juga besar, tetapi dalam 5 hari kecil. Ini agak aneh ini ya. Oke, kita lihat. Yang pasti hari ini asingnya kecil-kecil saja, mungkin tidak berkorelasi. Kita lihat dengan PIF MYOR. Yang gede 5 hari yang lalu itu secara kumulatif dia meningkat 16. Oh iya, kecil ya Bapak Ibu. Ya, dia turun. Dalam 5 hari yang lalu memang ada peningkatan besar. Oke. Sekarang kita lihat kalau foreign flow ini apa yang perlu kita lihat? Kita lihat pergerakan harga saham dengan foreign flow-nya secara visual korelasi atau tidak. Lihat ini, saat harga sahamnya turun, asingnya distribusi, ya distribusi. Saat harganya naik, sahamnya itu juga melakukan akumulasi. Lalu asingnya keluar, ya di sini mulai hari ini dia tidak berkorelasi, maka kecil aja ya. Asingnya net sell tapi sahamnya naik besar. Dan kita lihat dominasi rasio untuk hari ini, asingnya tidak dominan. Oke, dia sahamnya naik kencang, asingnya malah net sell. Jadi hari ini tidak korelasi. Oke, Bapak Ibu, besok mau beli di mana? Bisa pakai ini nih. 2410 bisa beli, lalu kalau turun di sini 2340 bisa beli atau tengah ini bisa beli. Stop loss-nya di 2250 ya, kurang 2 tick. Swing low-nya 2250 kurang 2 tick berarti 2230 ya. Ini stop loss, wajib pakai stop loss. Ya, asingnya distribusi hari ini. Oke, kita lihat tren MYOR. Ya, Satway. Oke, bolehlah kita anggap saja trennya full year 2023 laporan terakhirnya, dan di sini Bapak Ibu BI rate-nya sudah naik ya. Dia katakan under value, kita lihat. Karena ini perhitungan ini kan berdasarkan memang EPS grow-nya. Jadi EPS grow-nya full year 2022 ini Q-on-Q-nya memang meningkatnya cukup signifikan. Oke, jadi target Bapak Ibu kita kalau mau jual nanti target 2600-an, bisa exit lah 2650, di situ kira-kira kita bisa exit. Sebentar lagi nih kayaknya golden cross ini. Oke, kita cek dengan PBS untuk MYOR. Bapak Ibu bisa, misalnya trennya atau PWS-nya saya tidak lakukan chart weekly karena waktu terbatas. Bapak Ibu lakukan sendiri chart weekly-nya. Kan kalau udah akses bebas mengakses, tidak ada limit gitulah, semua chart dibuka. Oke, dari PWS daily kita lihat ada OBV dia buy, trennya down ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita lihat volumenya sangat besar, spread-nya wide, close-nya juga tinggi. Hanya saja belum tampak akumulasi dari perhitungannya dan sinyalnya hari ini kuat. Bapak Ibu bisa lihat nih, HC perubahan dari merah lalu abu-abu. Ini candlenya
candle luarnya sudah abu-abu. Yang kita tunggu apa? Muncul warna biru atau disebut dengan flower atau rudang-rudang. Kalau flower indikator sudah muncul, kita bisa menunggu. Baik, ini target-targetnya sekitar ini ya, 2580 sampai 26 ini. Target jual di sini Bapak Ibu, kan ini ada resistance kuat. Di sini buying powernya 0,4 sudah masuk ya, tiba-tiba dia masuk. Ya, memang volatil seperti ini nih volatilitasnya. Kalau ditaruh volatil. Oke, itu Bapak Ibu untuk analisa lengkapnya. Kita waktu terbatas, saya akan cepat saja untuk saham-saham yang lainnya, tidak akan secara lengkap. Kita mulai dengan Mika, kita cek alert Mika. Mika ini juga sama Bapak Ibu, nggak kemana-mana. Alertnya bulan 1 awal tahun kemarin sama sekarang bulan 4. Jadi memang hampir 1 kuartal dia baru ada alert lagi. Anggaplah fresh. Kita mulai dengan Speedo Mika untuk mengetahui bagaimana di mana sih zona supply and demand-nya, speedometernya. Dia apakah berada di netral atau sudah grid. Mika sekarang sudah grid, artinya apa? Saham Mika ini rumah sakit mitra keluarga, dia berada di zona grid. Demand hari ini lebih besar daripada supply untuk Mika. Oke, kita lihat dengan rotasi bintang Star Mika. Rotasi bintang Mika relatif terhadap composite untuk data daily aja, nanti untuk weekly-nya Bapak Ibu bisa cek. Mika sekarang berada di zona grid dan terjadi akselerasi yang kencang relatif terhadap composite karena composite-nya minus ya. Sementara kesehatannya ke kiri. Bapak Ibu bisa cek. Kalau Mika ini pusat rotasinya sektor nomor 5, lakukan sendiri ya. Kita lihat VPA untuk Mika. Volume price analysis untuk Mika. Ya ini cek weekly-nya Bapak Ibu. Di daily-nya nih susah ya. Kalau kita pasang stop loss, kena stop loss hunter, dia buy on weakness, buy on strength kita dapat baru dia turun lagi. Ini intraday lah Bapak Ibu. Susah ini trading seperti ini, tidak style saya ya. Hari ini ada ledakan volume dan dia naik, effort to rise, bullish sign. Saya ingin tambah lihat untuk saham rumah sakit Mika ini dengan foreign flow, tambah PIF Mika. Bagaimana foreign flow? Asing berminat nggak di Mika ini? Kita lihat untuk saham Mika. Harusnya tadi DOM dulu ya. Tapi Bapak Ibu lakukan sendiri ya, DOM untuk Mika. Ya, di sini asingnya kecil-kecil saja ya. Asingnya tidak terlalu. Kecuali di bulan window ini ada besar dia jualan, masuk sedikit di Februari. Habis itu enggak ini. Enggak terlalu signifikan. Mika di foreign flow di Mika ini malah hari ini dia distribusi 12 miliar, 5 hari 18 miliar, dan 60 hari masih ada net buy, tapi dalam 100 hari dia net sell. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham Mika. Setelah Mika kita lihat ESA. ESA ini saya punya dan patternnya bagus. Kita akan bahas alert ESA, dan ESA ini alertnya kapan ya? Baru juga dia berapa waktu dia keluar alert. Tanggal 2 ya, tanggal 2 April sebelum kemarin keluar alert. Di situ lah saya masuk ya. Jadi masih bulan ini juga saya masuk di Mika. Sebelum itu kayaknya, sebelum liburan. Ya, jadi ini alert terakhirnya. Jadi sebelumnya itu dia tanggal 3 ini kenceng banget alertnya Bapak Ibu. Di Maret. Saya masuk di Maret, tapi tidak banyak. Kita lihat mulai dari Speedo. Saya masuknya Maret berarti. Salah Speedo Mika. Speedo ESA. Masih Mika aja. ESA patternnya bagus Bapak Ibu, strukturnya juga bagus, nanti saya akan jelasin karena kemarin awal April dia sudah ada keluar. Oke, untuk speedometer ESA dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat dengan Star ESA, daily-nya mungkin sudah kencang ya. Nanti silakan cek weekly-nya. Ya, daily-nya kencang, dia berputar-putar meliuk-liuk di zona grid. Kalau begini harus lihat weekly-nya Bapak Ibu, pakai W-Star Weekly Bapak Ibu. Silakan lakukan sendiri. VPA ESA. Sekarang kita lihat price dan volumenya untuk saham ESA. Ini analisa. Oh ya kan patternnya sudah terbentuk. Ini saya persingkat yang lainnya karena saya perlu menjelaskan ini. Ini disebut dengan marking down. Ini selling climax, auto reaction, secondary test. Ini adalah Y-curve structure disebut marking down. Ini fase akumulasi. Ini ada spring sedikit.
Jadi saya masuknya di sini. Ya, Bapak Ibu. Saya masuk di sini sekarang. Tapi tidak banyak. Karena sudah tidak turun-turun lagi gitu. Sudah dapat, saya tadi pikirnya kalau di sini dia turun, saya buy, di weekly-nya tidak nih. Jadi dapatnya sedikit saja, dia naik ke atas. Sekarang dia close, high. Sinyalnya day move indicate strength, volumenya high. Jadi kalau mau beli sekarang, saya rasa tidak juga, Bapak Ibu. Jadi kemarin saya mau beli juga, sudah biar dapat sedikit di sini nggak apa-apa. Kalau dari volume, jadi ini dia naik ke atas, dia tertahan, baru dia jebol. Nah jebol, mungkin dia akan membeli tren baru. Nanti harus lihat di weekly-nya, Bapak Ibu. Silahkan cek weekly. Sekarang kita lihat asing dari ESA. Mengapa saya tambahan? Karena asing ini sangat sensitif, outflow-nya luar biasa. Oke, ini adalah foreign flow untuk saham ESA. Dia Bapak Ibu bisa lihat untuk hari ini dia net sell 1,62, dalam 13 hari dia dalam 5 hari 13 miliar keluar, dan 20 hari 31 miliar, dan 60 hari net buy. Sama 100 hari dia juga net buy sekitar 34 dan sampai 36. Dia Bapak Ibu sempat dia naik, baru dia agak lagging ya, nggak terlalu berkorelasi antara asing dengan lokal nih Bapak Ibu. Dengan harga sahamnya. Jadi ini sudah mulai naik, sahamnya belum naik nih. Baru setelah itu dia nyusul, setelah dia naik tinggi, asingnya profit taking malah ini. Lihat hari ini naik, asingnya profit taking. Jadi begitu perilaku asing di ESA, Bapak Ibu, percaya lokal saja lah. Nanti cek dengan DOM ESA. Oke, kita masih ada beberapa saham lagi, sudah 51 menit. Kita lihat ICBP, alert ICBP. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan, karena ginilah ya, jadi kita harus banyak ngecek chart sana sini. Oke, ini fresh ICBP Bapak Ibu 31 Januari. Kita lihat dengan Spido ICBP. Dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star ICBP. Ini adalah rotasi bintang ICBP. Oke, CBP-nya rotasi bintang tadi kita sudah bahas, dia terjadi menguat, dia berada di zona panik, dia menggerak ke hope. Kita lihat VPA ICBP. Silakan cek weekly-nya Bapak Ibu. Aduh, ini susah ini. Susah lihat nih. Nyisir begini susah lihat nih, ada begini ini susah bahasnya Bapak Ibu. Tapi oke lah, apa yang ada kita bahas dengan fakta yang ada. Ini ya, ini distribusi, faktanya the best time for selling. Di sini the best time for selling, dia break. Baru dia naik ke atas untuk memberikan second chance to sell. Volatility-nya luar biasa, ya. Turun, naik, roller coaster ini naik, ya. Dia nutup gap. Maaf bagi yang punya, saya tidak punya. Jadi kalau dia turun nggak kaget ya Bapak Ibu. Harus lihat weekly-nya nih, ya. Tambahlah bonusin karena ini susah nih. VPA weekly ICBP. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain, jadi lama ini. Saya tambahin weekly-nya satu lagi. Oh ya, the best for selling, second chance to buy. Mohon maaf ya Bapak Ibu, faktanya memang begitu. Ini marking up, ini distribusi. Fase berikutnya ketika dia sudah jebol, maka dia akan turun ke bawah, disebut dengan marking down. Apakah turunnya landai, itu cerita yang berbeda lagi. Mohon maaf, nanti kalau menunggu di bawah sini. Aduh, maaf ya alertnya, tapi kalau dalam time frame besar tidak oke nih. Bukan tidak oke, risiko kalau menurut teori harus pasang stop loss. Tergantung main cepat Bapak Ibu. Alert PTRO. Terakhir PTRO, bagaimana PTRO? Saya nggak punya juga PTRO ini. Alertnya baru, dia kayaknya baru masuk Kompas 100. Ini kita lihat dengan Spido PTRO. Mungkin dia tidak punya weekly nih, nggak tahu nih ya. Kalau lebih dari 2 tahun dia biasanya punya weekly. Rotasi bintang. Grid artinya demand lebih besar daripada supply untuk hari ini. Kita lihat star PTRO. Bagaimana rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah komposit untuk daily-nya. Oke, dia melawan arah ya Bapak Ibu. Terjadi penguatan, terjadi akselerasi, menyusul dia masuk ke grid. Siklusnya tapi dia nggak lewat hope, dia lewat atas. Jalur belakang dia. VPA PTRO. Wih, ini siklusnya sudah selesai nih Bapak Ibu. Maaf ya. Ini adalah akumulasi.
Ini adalah marking up, redistribusi, dia jebol, maka patternnya masuk. Tapi ini pasti ada demand di sini yang buat dia mantul. Oke, sekarang dia sedang mengarah sesuatu ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini yang saya bilang mengarah ke sesuatu. Dia kalau close di atas 482, maka bolehlah membentuk pattern baru. Tapi kalau dia balik lagi ke bawah, charge ini ya. Jadi stop loss Bapak Ibu yang belum bisa dinaikkan sebenarnya. Kalau dia di close di 4820, maka stop lossnya kita naik di sini. Tapi ini belum. Berat juga nih, stop loss yang agresif di sini, konservatif di bawah. Jadi patternnya ini turun ya. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk analisa saham. Saya tambah satu lagi, mau lihat PIF-nya, PIF PTRO bagaimana? Asingnya masih ada berapa menit lagi sebelum 1 jam? Oh, nggak signifikan. Jadi asing ini ada foreign flow untuk sampai PTRO, asingnya tidak signifikan ya Bapak Ibu, 0,89 tidak terlalu pengaruh ini asing di PTRO, lokal ini Bapak Ibu. Baik, itu saja dia after market close untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya kalau bagi yang belum subscribe. Bapak Ibu yang ingin mengakses robot, bot chatnya bisa akses, alamatnya ada di deskripsi video. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di aftermarket berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.